Ya, silakan, Kakak, Pak Pendeta. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu dikatakan begini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Itu sosok siapa? Itu sosok sosok roh, Kakak. Ya, itu sosok Allah Bapa kan? Roh Karena Tuhan Allah itu. itu roh. Ya, bagaimana cara kita mengenal dia? Karena dia tidak dilihat, dia tidak dapat dihampiri. Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya datang ke dunia? Kan dia akan berinkarnasi toh, Kakak, melalui Yesus Kristus. Ya, di mana dia punya data itu? Kan tentang kelahiran Yesus di Matius 1, tentang kelahiran Yesus ataupun di Markus dan lain sebagainya itu kan jelas bahwa Allah Bapa itu kan berinkarnasi melalui anaknya Yesus Tidak ada di situ Kristus. inkarnasi, Pak Pendeta. Saya sudah baca Bible dari kejadian yang tidak ada di situ. Saya baca Bible dari kejadian sampai Wahyu tidak ada inkarnasi. Cuma saya yang makan nasi gara-gara lapar. Tidak ada Inkarnasi inkarnasi itu, semua. Jangan kau Kakak, tipu lagi. Tidak inkarnasi ada. itu memang tidak ada Serius. dalam pembahasan Alkitab, itu kan bahasa dogmatis, Kakak sayang. Iya. Dia itu, Mana? Ada apa? Ada Bapak Pendeta dong pu Bible situ Kak Seng. beda nih kebetulan di luar, bukan di rumah ini. Beda di kawan pun kos, jadi beda tidak, Jangan diusir dari rumah ini. tidak, karena Begini main-main sudah. di Nanti sini. nanti. Oh, nanti jam berapa pulang? Nanti kalau Bapak Pendeta pulang, Bapak Pendeta ambil Bible saja. Enak kalau kita diskusi punya data semua. Tidak, tidak. Saya Omong punya, saja, coba, coba. Beta, beta ada Oke, sementara oke, ada kita, download ini aplikasi Alkitab ini. oke, oke, kita ngomong simpel saja begini, Bapak Pendeta. Kalau menurut Format. Bapak Pendeta ini, Tuhannya Bapak Pendeta itu siapa? Kan beta bilang Tuhan Yesus Kristus toh, Bapak. Tuhan Yesus Kristus. Oke, baik. Potong kan mempercayai kan Tuhan Allah Tritunggal itu kan satu, Oke, tiga baik. dalam hakikat toh, Oke, tapi baik. satu dalam ini. Oke, baik. Tuhannya Bunda Maria siapa? Tetap kan Yesus Kristus. Yesus Kan memang Kristus. secara, Oke, baik. ya, Ya sabar. Tuhannya Bunda Maria Yesus Kristus. Anaknya Bunda Maria siapa? ya Yesus Kristus kan. Kan itu kan Berarti begini. anakku Tuhanku. Dengar dulu Bapak, Kakak. Oh, Jadi iya, iya, silakan, oke. silakan. Tuhan Yesus Kristus itu kan 100% manusia, 100% juga adalah Allah. Hanya dia dikandung itu bukan dari hasil persetubuhan antara Yusuf dan Maria, tapi dikandung oleh Roh Kudus, kakak saya. Jadi Tidak ada secara 100% ini, manusia 100% Tuhan Bapak Pendeta. Itu Tuhan apa baterai dia, itu kau butuh 200%. Tidak ada begitu. Penjelasan yang dia, biblika lah biar dia enak. kan iya penjelasan kan memang dia tuh kan manusia dan juga dia Tuhan. Dia mengandung dua istrinya, dua jenis. Istilahnya satunya manusia, satunya Tuhan. Boleh Begitu. saya tanya pakai akal sedikit buat Bapak Pendeta? Boleh saya tanya pakai akal? Boleh, boleh. Oke, begini. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, betul? Ya, Ya, bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Sepakat? iya, iya, iya. Ya. Dua-dua ini 100% Tuhan, 100% manusia, dua-dua ini ada dalam diri Yesus, betul? Iya. Tidak bisa dipisahkan namun tidak bisa dipisahkan namun bisa dibedakan. Tuhan Maha melihat, manusia punya syahwat. Betul? Ikan memang Allah kan maha kuasa, Allah maha melihat kan, Pak Iya. Berarti Kakak. Tuhan Maha melihat, manusia punya syahwat. Dua-dua ini ada dalam diri Yesus. Benar? Ya kan secara manusia, secara lahirnya pasti begitu toh, Kakak. Ya. Bagaimana ketika ada janda yang mandi, Tuhan pakai mode apa? Kalau janda yang mandi terus, Tuhan pakai mode apa? Mode kemanusiaan berarti punya syahwat. Kalau mode ketuhanan berarti Maha melihat. Dua-dua harus aktif. Apakah Tuhan begini? Kenapa satu tutup? Oh, ini karena mode ketuhanan. Maha melihat kan? Terus ini buka, ini mode kemanusiaan. Takutnya itu begitu lalar datang, ting, dia buka. 501. kan begini Kakak. Ini Semua ini manusia, resiko yang kalian terima, bukan hujatan. Karena 100% manusia, 100% Tuhan. Tuhan Maha melihat, manusia punya syahwat. Dua-dua ada dalam diri Yesus. Tidak bisa dipisahkan namun bisa dibedakan. Kalau ada janda yang mandi, berarti ketuhanannya off. Berarti Tuhan jadi on off. Karena ketika ketuhanannya aktif, berarti Tuhan Maha melihat. Di sisi lain kemanusiaan pun aktif. Manusia punya syahwat.
Bagaimana Tuhan menghadapi hal-hal seperti itu? Coba kamu terangkan. Jadi begini, Kakak. Hmm. Ah, kita sebagai manusia ini kan kita diciptakan, kita diimani, kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu jelas kan? Jadi Tuhan itu mengetahui segala macam apapun yang dalam diri kita, di dalam bahkan di dalam Alkitab kita tuh kan rambut kita saja Tuhan tahu jumlahnya berapa segala macam itu Tuhan tahu, perhitungkan semua. Nah, maksudnya memang itu kan setiap manusia itu secara biologis itu pasti memiliki yang namanya apa ya? Secara biologis itu secara apa, mau dia punya mata, dia punya telinga, dan dia punya anggota-anggota tubuh yang lain. Dan Tuhan yang ciptakan. Terus kalau Tuhan mau melihat atau mau janda mau mandi atau apapun yang mandi, tidak bermasalah kan lah. Itu kan begini, Kakak. Itu kan Tuhan itu punya mata rohani, punya mata jasmani kan. Jadi otomatis kan dia mau melihat, bukan mau melihat apanya, tapi kan kalau misalnya tidak ada, di dalam Alkitab itu juga tidak ada tertulis bahwa ketika Yesus lewat ada janda yang mandi atau tidak, ada terus-terus begitu. Di Alkitab itu kan tertulis yang penting-penting saja, Ada. Kakak. Kalau saya buktikan ada, bagaimana? Ya, begini, begini Kakak. Segala sesuatu yang ditulis dalam Alkitab itu dalam hal ini itu yang penting saja. Tidak semua hal itu ditulis Tidak, dalam kalau Alkitab. ya, saya bisa buktikan kalau ada ayatnya Yesus melihat janda. Mau? Kan tentang percakapan tentang Yesus dan janda itu bukan bukan saat barang baru dalam Alkitab, kau Kakak. Tentang Yesus Iya, yang mengasihi ketika janda. Yesus ketika Yesus bercakap-cakap dengan janda itu, apakah ketuhanannya itu ada dalam dirinya juga? Ya, otomatis kan seperti itu toh Kakak. Otomatis Dia ada. kan dalam dua Ketuhanannya rupa sekaligus kan. Iya. Ketuhanannya itu aktif atau tidak? Ya pasti secara ini kan aktif lah Kakak. Dia kan mengandung Aktif, dua baik, rupa saya toh. sepakat, Rupa aktif. Allah sebagai rupa Ketuhanannya manusia. itu, Tuhannya itu maha melihat kan? Iyalah maha melihat. Di sisi lain dia punya sifat kemanusiaan kan? Iya. Manusia punya syahwat kan? Sekarang saya tanya Kakak. Kakak ada Bagaimana? anak-anak? Sabar. Kakak Manusia ada nona? punya syahwat. Semua manusia punya syahwat, binatang pun punya syahwat, Kakak. Oke, baik, punya syahwat. Kakak ada nona, Bagaimana kakak kalau ada? nona, kosong. Iya, sabar. Bagaimana ketika janda yang Iya, mandi? sabar. Kebetulan Tuhan kakak bagaimana? dulu, kakak ada Pokoknya nona, janda kosong malam deh. ini hancur. Janda malam ini. Kakak ada nona atau tidak? Sonde. Nek, kakak ada nona atau tidak? Atau ada ponaan Ada. begitu perempuan atau tidak? Ada. Nah, terus kalau kakak melihat dia bagaimana? Dia itu kan pakai kakak tutup puana, aurat. itu kakak puana gitu. Karena kita ini Iya, kan dia tuan tutup puana. aurat. Ya? Iya, Tom. Iya, sekarang dia tutup aurat. Terus sekarang kalau beta sebagai ini apa? Sebagai pencipta, beta kan sebagai dia pembapa dan sebagainya. Ya beta lihat dia pun anak kan biasa kan, itu Tuhan mau dalam rupa seorang janda pun itu kan Yesus melihat dia itu kan sebagai manusia dan sebagai Tuhan, itu kan sebagai Tuhan dia penciptaan, sebagai manusia dia tidak bisa menerobos segala macam. Maksudnya secara mata jasmani kan dia tidak bisa melihat itu. Walaupun dia yang menciptakan, tapi dia mengetahui. Kau ini bagaimana? Kau tidak paham saya punya pertanyaan ini. Saya paham. Jadi sebenarnya kakak ini kan dari tadi berpikiran konotasi yang negatif tentang Tuhan. Yesus itu seolah-olah dia mau melihat barang-barangnya sawat segala macam. Itu apa yang kita bahas sesuatu yang teologis begini, sedikit. Begini Bapak Pendeta. Ya, mari kita bahas sesuatu yang teologis. Jangan bahas sesuatu yang membawa pikiran saya seperti itu. Baik. Kita bahas yang teologis. Coba kasih pertanyaan yang teologis dan masuk akal dan rasional sedikit. Oke, baik. Kita skip itu. Oke, kita skip masalah janda. Saya mau tanya. Kita kasih masalah beda. Oke. Kita pertanyaan yang berbau. Jadi kita saya seperti melayani kakak ini seperti MTK ini. Oke, baik. Oke, bagaimana? Baik. Saya mau tanya sama Bapak Pendeta dong begini. Di alam semesta ini cuma ada dua. Ada pencipta dan ada ciptaan. Betul? Ada pencipta dan ada ciptaan. Sepakat atau tidak? Kakak sendiri yang ngomong tuh. Iya, saya tanya. Sepakat atau tidak? Ya pasti secara manusiawi kita sepakat lah. Kita kan secara orang Ibrani pasti sepakat. ada pencipta. Itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Iya, ada pencipta, ada ciptaan. Yesus yang mana, pencipta atau ciptaan? Atau di tengah-tengah begini? Sekarang tadi kakak mengaku Yesus sebagai apa? Ya sebagai manusia. Nah terus tadi yang bilang sebagai Tuhan, tadi kakak juga bilang sebagai Tuhan toh. Kau yang bilang dia Tuhan. Siapa yang bilang dia Tuhan? Kan tadi kakak bilang Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan juga toh.
Yang bilang itu kamu, bukan saya. Mana ada kau pikir Yesus itu baterai, butuh 200%. Nah, sudah. Oh, kalau misalnya dia Tuhan bagaimana, Kakak? Yang saya tanyakan di alam semesta ini kan cuma ada dua. Ada pencipta, ada ciptaan. Yesus yang mana, pencipta atau ciptaan? Tidak mungkin dia terteru di tengah-tengah begini, dia duduk tengah-tengah begini, tidak. Iya. Ini kan pertanyaan jebakan kan yang mau membuat supaya ajaran Kristen Bukan kan pertanyaan turun. jebakan. Kacau, kan? Kalau sesuatu Iya, hal bukan sudah, Tuhan, realistis saja, Bang. dengar Tuhan Yesus dulu. itu Kristus, Tuhan Yesus itu Tuhan, Tuhan Iya, Yesus itu dengar manusia. dulu. Bagaimana? Apa mau dijelaskan? Atau sabar, kita pinjam Alkitab saudara Paul kitab. Iya, pinjam. Pakai Alkitab saya suka. Cepat, pinjam. Ini yang kita Sudah, suka. ngomong. Soalnya dia ini baik, Ngomong. teman. Pendeta ini dia baik. Cuma saya pancing dia punya emosi biar dia punya ilmu itu keluar. Saya Karena paham. Ini orang-orang namanya timur kalau itu- perdebatan begini kan Iya, itu kan sabar, sudah saya biasa. bela kau Kita ini, saya bela kau. Saya bela kau Iya. ini. Saya tidak Saya perlu puji dibela, kau, Bang. saya puji Saya kau tidak ini. perlu dibela. Saya bukan bencong di sini. Saya orang Kristen sejati. Saya bukan bencong, saya dibela-bela di sini. Saya puji kau Ya. ini. Saya puji kau. Saya tidak perlu dipuji, puji Tuhan saja. Tuhan yang mana? Saya santai, Bang. Saya santai, Kakak. Nah, apa Ya, mau ditanya? oke, baik. Silakan. Oke. Welcome. Sudah pegang Bibel situ? Sudah pegang? Sudah, gas. Jangan Oke. lama-lama. Oke. Buka Yohanes 14 nomor 1. Karena kita berdata. Silakan. Itu tentang rumah Bapak itu toh. Kalau Yohanes 14 itu Ya, tentang rumah buka, Bapak. Bagaimana? baca. Ingat, baca Yohanes 14 nomor yang 1. Jangan kamu kasih lewat jadi 2. Biasa kalian ini disuruh baca 1, kalian baca sampai 2. Sudah, tulis sudah. Omong sudah, Yohanes 14 terus kenapa? Mau kenapa ini dia? Baca sudah. Sudah, bagaimana apa dipertanyakan? Tidak perlu saya baca. Saya sudah tahu itu rumah Bapak itu, tidak perlu saya baca. Bukan rumah yang Bagaimana apa kita yang mau tanya situ. diperkatakan dengan ayat ini? Apa bunyinya? Ya kalau abang ada Alkitab sudah baca sudah toh. Ini tidak perlu lagi. Janganlah gelisah hatimu, Bapak Pendeta. Oi, Itu janganlah teknis, itu gelisah teknis. hatimu. Bapak Pendeta, di tidak ada yang Yohanes gelisah. 14 nomor 1, ya dengar. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Nah, sekarang saya tanya dulu Nah. Sekarang saya tanya dulu. Sekarang saya tanya Kakak dulu Kakak. Boleh atau tidak? Silakan, Anda mau jawab dulu atau mau tanya dulu, terserah, bebas. Tidak. Tanya Kakak dulu. Yang pertama-tama yang paling utama itu tadi kau langsung salah. Kakak tuh agama apa? Saya Islam. Oke. Yang pertama. Yang kedua. Kakak tahu sejarah agama Kristen, sejarah agama Islam secara garis besar bagaimana? Bagaimana kita mau tahu sejarahnya? Tuhannya saja rusak. Iya, sekarang saya tanya dulu. Sebelum kita mau masuk pada Bible, kita perlu tahu yang namanya fondasi historis. Segala sesuatu itu kan ada sejarahnya. Coba jelaskan tentang lahirnya agama Islam supaya saya pahami, terus saya lahirnya agama Kristen baru saya jelaskan tentang lahirnya Alkitab. Alkitab itu bagaimana ada. Terus kita, kan agama itu kan punya yang namanya kitab, ada yang punya namanya Tuhan dan lain sebagainya. Coba jelaskan. Supaya setelah itu baru kita bagaimana kita menyatukan kita pemikiran. Ini kita sudah terlalu masuk terlalu dalam. Kita mulai dari hal-hal yang Terus fondasi dulu. Yohanes 14:1 itu kita mau taruh di mana? Nanti kita akan bahas itu. Tenang. Kita Bilang, akan bahas tidak itu. bisa jawab. Tidak bisa jawab. Kalau membahas ini, saya tidak terpancing. Kita akan bahas ini. Kita akan naik. Ini Ya, kita silakan. mau jawab pakai bahasa apa, Wong Bang? itu yang Mau bahasa kita mau Ibrani bahas. atau pakai bahasa Latin? Dibahas. Abang mau jawab? Iya, Yohanes mau bahas 14. pakai apa? Kan Yohanes bilang begini 14. kan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Sabar, Allah, dengar, percayalah juga kepadaku. Kan Yesus Kristus itu kan dia kan sebagai Tuhan, sebagai Allah. Ya, sebagai Allah. Terus dalam hal ini kan dia menyatakan bahwa percayalah kepada Bapa. Itu kan menyatakan kepada Allah Bapa kan. Dia kan sebagai Allah anak kan, begitu kan. Terus apa lagi yang salah? Nah, sebelum kita menjawab secara dalam, saya akan menjelaskan itu secara dogmatis, secara historis. Abang menjelaskan dulu bagaimana, Kakak menjelaskan dulu bagaimana lahirnya agama Islam. Terus setelah itu saya punya lahirnya agama Kristen. Setelah itu baru kita masuk pada dia punya benda-benda apa pelengkap yaitu kitab suci ataupun hal-hal yang perlu dikaji untuk memperlengkapi sebagai syarat-syarat sebagai suatu agama. Setelah itu baru kita mulai kita isi kita
Masing-masing kita kupas tuntas kita punya kitab. Bagaimana? Terus Yohanes 14:1 itu kita mau taruh di mana? Sudah, tadi saya sudah jawab itu apa? Kau tulis. Apa jawabannya? Apa yang saya tanya kok jawab apa? Saya tanya Minyalinta kenapa kok Makanya jawab dengar dulu Minyarem? kita bicara. Jangan pikir mau jawab bilang Saya dengar, ini lahirnya saya agama tidak Islam itu bicara, seperti ini apa. saya dengar begini, dengar. Nah, saya terus dengar, kalau coba, dengar kenapa coba. tidak bisa jawab saya punya pertanyaan? Coba abang jelaskan dulu lahirnya agama Islam itu tahun berapa, bulan berapa, bagaimana prosesnya. Terus saya jelaskan agama Kristen itu bagaimana. Terus kita mulai bandingkan mana yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Coba abang jelaskan saja. Kakak silakan jelaskan. Kau bilang jujur dulu, tidak bisa jawab baru kita masuk ke situ. Saya butuh itu. Kalau tidak bisa jawab. Saya sudah jawab. Kan itu kan Yesus Apa? bilang kan percayalah kepadaku dan juga percayalah kepada Allah. Kan Apa itu percayalah pertanyaan kepada saya di Bapa situ? itu kan kepada Ya, Allah Bapa, apa percaya pertanyaan saya kepadaku di itu kan dia situ? sebagai Allah anak. Nah kan Tidak, sebagai saya Allah Bapa tanya. Putra Roh Kudus itu kan keesaannya Allah Tritunggal. Apa lagi? Apa saya punya pertanyaan di situ sehingga kau jawab begitu? Saya punya pertanyaan itu apa? Iya kan ini kan menjelaskan tentang ayat ini kan. Apa saya sudah jelaskan Iya, kan? saya tanya apa? Saya tanya apa? Apa yang saudara tanya sudah saya jawab. Tidak perlu lagi Iya, mengulangi apa pertanyaan saya? Apa? Coba kamu ulang pertanyaan saya tadi apa sehingga kamu jawab begitu? Apa Nah, pertanyaan kalau begitu ulang jawaban saya dulu. Ulang jawaban saya. Oke. Tadi saya sudah jawab. Oke, saya perhatikan baik-baik. Saya perhatikan Oke. baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Di dalam jangan tunjukkan kepanikanmu. Kamu punya hak berbicara di sini. Saya akan berikan waktu. Tidak ada yang panik, Abang. Oke, Kita baik. ini bukan anak biasa, kita ini bukan. Ya, coba. Lain. Oke, tenangkan. Gas. Tarik napas, tahan 1 jam. Apa yang tenang? Abang harus tenang. Abang tenang. Ya kan jangan terkecoh dengan saya punya keadaan. Saya aman kok. Dia yang suruh saya. Tadi saya sudah berdebat dengan Ustadz ini Yusuf itu. Dia kabur juga. Gara-gara dia tidak bisa membuktikan, itu dia kabur. Makanya dia sekarang dia blokir saya. Makanya saya sekarang cari-cari, saya masuk di abang punya live. Ya. Boleh saya berbicara? Boleh. Abang yang punya acara. Saya kan sebagai tamu. Iya, bukan kau sebagai pembikin kacau. Saya kan sebagai tamu, abang kan yang masa abang yang suruh saya bicara gitu, saya yang host. Dari tadi kau yang ribut, saya yang diam, kau yang ribut dari tadi. Oke, perhatikan baik-baik. Tidak ada yang ribut kan, abang kan tanya, makanya saya jawab. Oke, silakan. Welcome. Oke, perhatikan baik-baik. Dengar. Di dalam Yohanes 14:1, perikopnya rumah Bapa. Bunyinya begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Pertanyaan saya di sini, ada berapa yang harus kita percaya? Itu kan dia kan mau ngomong tentang Allah Trinitas itu. Tunis itu kan Allah Bapa dan juga Allah Anak itu ya Yesus Kristus. Ya kan? Kayak gitu kan orang Kristen kan mengimani itu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Bagaimana? Bagaimana, Kakak? Abang harus jelaskan dulu ya, konteks saya menjelaskan dulu tentang Yohanes, kitab Yohanes itu seperti apa ya. Siap. Kitab Yohanes adalah suatu kitab yang ditulis yang para penafsir dan sebagainya mengatakan bahwa itu adalah Yohanes yang adalah murid Yesus sendiri yang ditulis. Injil Yohanes disebut bukan Injil sinoptik, tapi seperti Injil filsafat. Karena pada saat itu banyak agama-agama atau banyak ajaran-ajaran genosida dan lain sebagainya yang menyerang tentang iman Kristen. Oleh karena itu tujuan ditulisnya Injil Yohanes itu bagaimana menjelaskan yang namanya penyesatan-penyesatan yang terjadi pada saat itu. Oleh karena itu, firman di dalam Injil Yohanes itu menjelaskan tentang bagaimana kefilsafatan, di bagaimana Yesus itu dijelaskan tentang Allah Trinitas, semua itu dijelaskan dengan argumentasi filsafat untuk masuk dalam logika berpikir dengan logika yang berpikir dan juga logika yang ilmiah. Oleh karena itu, misalnya dalam rumah Bapa dan sebagainya itu penulis itu mau mengingatkan bahwa kita sebagai orang Kristen dan sebagainya kita tidak perlu takut. Kita sudah percaya kepada Allah Bapa, kepada Allah Anak, maka kita akan mendapat kekekalan dalam kita setelah ini kita meninggalkan dunia, maka kita akan ada tempat yaitu di surga. Ketika saya pergi pun saya akan menyiapkan tempat
di sorga, yaitu tentang rumah yang disebut rumah Bapa untuk kita. Kan seperti yang dikatakan dalam Rasul Paulus dalam tulisan-tulisan itu, dia bilang karena kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan sorga. Nah, itulah membuat sehingga dalam Yohanes 14 ayat 1 itu dia menekankan bahwa jangan gelisah, jangan takut. Karena apa? Percaya saja kepada Allah, kepada saya, percaya kepadaku, karena kita akan mendapat kekal dalam kerajaan surga, dan berbahagialah kita yang selama ini kita ditindas, dianiaya dan lain sebagainya oleh bangsa-bangsa penguasa-penguasa Romawi, dan juga dengan dikacaukan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Itu penjelasan mengenai Sudah. kitab Yohanes dulu. Oke, Ini belum sudah. masuk dalam perikopnya, Abang. Iya, sudah. Nah, sekarang Abang pertanyaannya apa? Iya, diam dulu. Iya, diam dulu. Gantian oke. dulu bicara. Oke, silakan. Oke, diam. Nah, karena tadi kamu berbicara lebar, kamu tidak mau jawab dengan jujur. Saya mau tanya kita tanya di aplikasi dulu. Dola, sabar, diam dulu. Saya tidak jawab secara jujur. Iya, diam dulu. Abang, Kita tanya dengar di manusia, jawaban aplikasi itu bisa salah, Abang. Jangan percaya aplikasi. Iya, diam dulu. Ya, Dola, penjelasan di dalam Yohanes 14 nomor 1 ada berapa yang harus kita dipercaya? Soalnya pendeta mutar-mutar. Aduh, Abang, kita jangan Yohanes jangan perlu 14 pakai nomor AI. 1. Ada 2 yang harus dipercaya. Kalau ada pendeta mengatakan 1, berarti pendeta longor botol bodoh. Tidak paham Bible, hanya mau perpuluhan saja. Pendeta sekarang tidak ada yang paham. Nah, sudah selesai. Tidak ada yang paham. Aplikasi saja tahu kalian pendeta tidak paham. Cuma perpuluhan saja yang kalian urus. Puluh. Duit saja kalian urus. Baru kasih penjelasan kepada jemaat. Cuma itu, putar kiri, putar kanan. Pantas di gereja itu setiap hari Minggu langsung nyanyi. Putar ke kiri, Bapak pendeta putarlah ke kiri. Di sebelah pula pastor balas, putar ke kanan, Bapak pastor putarlah ke kanan. Setelah itu selesai, mau ibadah selesai langsung. Bawalah persembahan, persepuluhan, perbendarahan ke rumah Tuhan. Ujilah aku dan akan kubuka tingkat-tingkat berkat-Mu. Haleluya. Itulah kerjaan kalian. Tidak berilmu kau naik-naik, sok-sok naik. Tidak ada ilmu kamu. Yohanes 14:1 yang kamu jawab. Kamu mau jawab tidak? Yohanes 14:1. Hah? Coba buka mute. Mute kamu, buka mute. Kamu yang kasih mute kan? Saya mau tanya, kamu bisa tidak jawab Yohanes 14:1? Kamu tidak malu kah ada yang ketik itu 00000 penjelasan kamu itu? Abang, apa yang sebenarnya malu? Masa abang pakai alat bantu AI? Abang bodoh. Berarti AI bodoh. Ya masa dengar dulu, AI itu tidak akurat, Abang. Dengar saya. AI itu tidak Coba akurat. kamu tanya sama dia. Kamu sendiri tanya sama dia, apa mau kau tanya? Ya itu saya bodoh, saya tanya AI, saya tidak belajar, saya tidak sekolah. Abang, saya lebih percaya buku. Yohanes 14 nomor 1 saja kamu tidak bisa lolos. Bagaimana kamu mau? Tadi saya sudah jelaskan kan, itu kan tentang jangan lagi disating percaya kepada, itu kan tentang kepercayaan kepada Allah Bapa dan juga Allah Allah Anak. Boleh saya giliran saya boleh? Boleh giliran saya? Oke, diam ya. Kamu diam ya. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, di situ bunyinya seperti ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kalau kita tanya kepada kamu sebagai pendeta muda, akan mutar-mutar dari mai laki sampai orang pung laki. Kita tanya langsung Yesus. Kita tanya Yesus. Yesus, Yohanes 14:1 itu ada berapa yang harus kita percaya? Ada 2. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa Yesus? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Kita tanya lagi kepada Yesus. Yesus, terus percaya kepada kamu sebagai apa? Kata Yesus, baca Yohanes 11:42. Apa bunyinya? Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku.
Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oh, berarti percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Iya, berarti betullah. Ada dua yang dipercaya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Jikalau kita percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kamu jelaskan sama saya, untuk mendapatkan hidup yang kekal menurut Yesus, harus menuhankan dirinya atau menuhankan Bapa yang di sorga. Silakan. Silakan jelaskan. Abang dengar Jelaskan, dulu. silakan. Secara singkat, kita orang Kristen itu percaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selesai. Saya butuh dalil. Dalil mana? Dalil. Selesai. Dalil Allah mana? Bapa, Putra, dan Roh Kudus kita Dalil. percaya. Mana dalil? Dalil mana dalil? Dalil. Abang, Saya butuh dalil. Yohanes Mana 3 ayat dalil? 16, abang baca. Hah? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia Iya. mengaruniakan Ia anaknya telah yang mengaruniakan tunggal. anaknya yang tunggal kan? Supaya Diam, setiap orang yang saya percaya baca. kepadanya tidak binasa, Diam, saya melainkan baca. beroleh hidup yang kekal. Diam, Oke. diam, saya baca. Diam, saya baca. Iya, silakan. Diam. Silakan. Diam. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Untuk mendapatkan hidup yang kekal kita percaya kepada anaknya sebagai Tuhan apa utusan Tuhan dan mana dalilnya? Silakan. Begini, Saya abang. butuh dalil. Jangan Iya kan? begini, dalil. Coba abang baca di. Dalil. Iya, abang baca di. Dalil. Sabar dulu kan. Oh iya. Abang baca di Matius 28 ayatnya yang ke tentang perintah untuk memberitakan Injil itu. Matius 28 Pergilah ayatnya ke seluruh yang ke dunia dan baptislah mereka dalam nama Bapa, 18 sampai Putra dan 20. Roh Kudus. Hmm. Nyambungnya di mana? Sabar dulu Nyambungnya kan, di sabar mana? dulu. Sabar itu kan tentang Ah. Allah Tritunggal dulu, Bang. Aduh. Jangan komen-komen dulu. Kita kan belum mengupas tuntas dia punya ini kan, dia pemaksud kan. Yang pertama-tama begini, Abang. Sejarahnya ini. Awal-awal ketika terjadi konsili 1, konsili 2 dan sebagainya itu ada di latar belakangnya. Pada saat itu kan mereka mempertentangkan antara Allah Trinitas itu seperti apa dan bagaimana. Abang paham? Oh, yang pertama itu. Silakan. Yang kedua, mengenai tentang itu maka ada keputusan bahwa kita orang Kristen ini mempercayakan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, namun mereka adalah satu. Oke? Maka Mana Allah, Bapa, dalilnya? Putra, Roh Kudus itu jawabnya tulisan bukti ayatnya yang ada di Alkitab itu di mana? Ya sudah, itu salah satunya itu di Matius pasal 28 ayat 16, terus dia juga dalam pada Kejadian pasal 1 itu. Sampai pasal 1 itu kan tentang menjelaskan tentang pada perjanjian lama itu juga sudah menjelaskan bahwa itu ada Allah Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus itu ada. Allah itu kan ada Allah Bapa sebagai pencipta, firman-Nya itu ada, dan juga Roh Allah itu kan juga ada. Berarti itu sudah ada jelas, clear. Bahwa ternyata dalam Kejadian sampai Wahyu itu berbicara mengenai Allah Tritunggal. Pertanyaannya, kira-kira kami orang Kristen itu untuk menyelamatkan atau untuk istilahkan pertanyaan abang tadi begitu kan? Bagaimana untuk mau selamat itu percaya kepada Allah siapa? Ya percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Namun kami diberikan keselamatan oleh Allah Bapa itu melalui Yesus Kristus, di mana dia mengutus anaknya yang tunggal dan juga berkorban sebagai korban, mengorbankan dirinya sebagai korban penebang sebagai darah anak domba Allah untuk menyucikan kami. Dan ketika kami percaya kepada itu, maka kami akan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu, kita percaya tetap kepada Allah Tritunggal, tapi kita tahu bahwa masing-masing Allah itu berperan dengan otoritasnya. Allah Bapa sebagai pencipta, Allah Bapa Putra, Allah Anak sebagai korban pendamaian, dan juga Allah Roh Kudus sebagai roh yang menghibur kami. Komplit itu. Di mana datanya itu semua yang kamu bilang? Di mana datanya? Tadi kan saya sudah bilang kan.
Kan tentang pengorbanan Yesus itu kan Yohanes 3 ayat 16, terus di dalam Kejadian 1 tentang sabar, batis berapa itu sabar. bagaimana? Coba kamu baca Yohanes 17:3 apa bunyinya? Yohanes 17:3. Iya, abang baca sudah daripada saya cari lagi di sini kan abang baca sudah kan? Inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Untuk mendapatkan hidup yang kekal kita mengenal Yesus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan. Kita Sesuai Bible. mengenal Yesus sebagai Tuhan, bukan kita kan mengenal Yesus sebagai Tuhan. Kan Allah Bapa kan mengutus dia datang ke dunia ini untuk berinkarnasi. Terus untuk menyelamatkan dunia. Apalagi Turun.